Legend of the Great Sage. Chapter 606. Gu Yanying bertanya, ada apa dengan ini? Yan Sixin berkata, saya percaya bahwa saya memiliki wawasan mengenai pertarungan antar kultivator. Performa Li Qingshan sangat luar biasa, jauh melampaui kultivasi kultivator pendirian yayasan tahap menengah. Bahkan saya tidak akan mampu menahan serangan Li Qingshan. Petik 2. Kemudian, Yan Sixin dengan hati-hati mempertimbangkan kata-katanya. Gerakannya sangat luar biasa. Penggunaan mantra dan artefaknya bahkan lebih cerdik. Bawahan ini juga mengeluhkan inferioritasnya. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, jika bukan karena itu, dia pasti sudah dikalahkan sejak lama. Kekuatan roh api terletak pada kerusakan ledakannya, sedangkan kekuatan roh air terletak pada pemulihan daya tahannya. Bertarung langsung seperti ini sangat merugikannya. Itu seperti pertarungan antara dua pasukan. Sekalipun taktiknya bagus, jika keseluruhan strateginya salah, akan sangat sulit untuk menang. Gu Yanying mengangguk. Temperamennya memang sedikit pantang menyerah. Yan Sixin membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menutupnya lagi. Dia menatap arena naga dengan cemas dan bertanya-tanya dalam hati, dia terutama mengolah elemen air, jadi mengapa dia begitu pantang menyerah? Atau haruskah saya katakan, dengan temperamen pantang menyerah, bagaimana dia bisa memahami esensi air yang sebenarnya? Petik 2. Atribut 5 elemen seorang kultivator berkaitan erat dengan temperamen mereka. Umumnya, mereka yang memiliki bakat dalam atribut api cenderung memiliki temperamen yang berapi-api, dan setelah bertahun-tahun berkultivasi dan mengumpulkan energi spiritual, karakteristik ini akan menjadi lebih jelas. Yan Sixin telah bertemu dengan beberapa pembudidaya atribut air yang memiliki temperamen yang relatif lembut. Dia belum pernah melihat seseorang yang keras kepala seperti Li Qingshan, jadi dia sangat bingung. Dia tidak tahu bahwa pada dasarnya semua bakat elemen air Li Qingshan berasal dari transformasi penyuruh. Akan sangat mengesankan jika penyuruh dapat menekan iblis sapi dan iblis harimau, jadi bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kepribadian Li Qingshan. Hati Zulai dipenuhi amarah. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin ganas. Trisulanya menyemburkan api yang berkobar saat dia dengan liar mengayunkannya ke arah Li Qingshan. Li Qingshan tidak ragu-ragu untuk menyerang balik, dan perlahan-lahan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tidak peduli seberapa mendominasi, Ocean Wielding, miliknya, gerakan lawannya pasti akan lebih ganas dan ganas daripada miliknya. Selalu ada perbedaan dalam bidang budidaya mereka, dan dia memiliki kendali yang kuat atas air, sementara pemakan api profesional dalam bermain api. Keduanya saling mengimbangi, dan perbedaannya tidak terlalu besar. Api jelas lebih baik dalam menyerang daripada air yang mengalir. Energi spiritual di lautan energi dan tiannya dikonsumsi dengan cepat. Tinggal kurang dari 30% yang tersisa, dan itu dengan bantuan Liontin Giok, yang dapat mempercepat pemulihan energi spiritualnya. Meskipun kecepatan pemulihan roh air relatif cepat, namun tidak berkali-kali lipat lebih cepat. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin besar keuntungan ini terlihat. Jika ini terus berlanjut, jika dia tidak menggunakan patung penindas iblis, akan sulit baginya untuk mendapatkan kemenangan. Selama pertempuran, Li Qingshan memikirkan tentang masalah yang telah lama mengganggunya, yaitu bagaimana memadukan air dan api. Merah dan biru, yang membara dan membubung, seakan ingin membakar langit. Satu aliran turun, seolah-olah dia jatuh ke dalam jurang. Mereka menunjukkan karakteristik yang sangat berbeda. Mereka terus-menerus berpotongan dan melonjak, dan tidak ada kemungkinan mereka menyatu. Air dan api tidak kenal ampun. Jika itu adalah air dan api biasa, biarlah, tapi air dari penyuruh dan api burung Phoenix yang ingin dia gabungkan adalah kekuatan paling murni di dunia, jadi bagaimana dia bisa memadukannya? Dia sedikit kesal, dia merasa selama ini dia salah. Pikirannya kacau, gerakannya melambat. Zulai memanfaatkan kesempatan itu dan mengayunkan trisulanya ke bawah. Li Qingshan hanya mampu mengangkat tangannya untuk menahan sebelum jatuh, mendarat di danau. Dengan keras, dia menendang tiang air dan langsung tenggelam ke dasar danau. Saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi energi spiritual. Hanya 10% yang tersisa. Si Bao mengangkat cangkirnya. Yanying, sepertinya hasilnya sudah diputuskan. Kecemasan muncul di wajah Han Qiongxi. Yan Sixin bahkan lebih gugup. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk menciptakan situasi yang hebat. Jika dia kalah, maka semua usahanya akan sia-sia. Li Qingshan ini punya bakat, tapi dia belum tentu layak mendapat perhatian Komandan Gu. Si Bao memandang Gu Yanying seolah dia berkata, lihat orang yang kamu pilih. Dia tidak sekuat yang kamu katakan. Namun, dia juga sangat memahami bahwa setiap penggarap yayasan dari Komando Rui mungkin akan kalah jika mereka menghadapi Zulai yang kejam dan kejam. Gu Yanying menunduk dan memainkan cangkirnya. Jika dia ingin menang, bagaimana dia bisa kalah? Itu hanya kalimat sederhana, tapi itu menunjukkan kepercayaan mutlaknya. Tubuh Han Qiongxi gemetar saat dia berpikir, bisakah aku mempercayainya sebanyak ini? Kepercayaannya terhadap Li Qingshan berasal dari perasaan, tetapi kepercayaan sejati datang dari pemahaman. Pemahaman Gu Yanying tentang Li Qingshan benar-benar melampaui pemahaman Han Qiongxi. Daemon air terkuat di Komando Rui, Bulan Utara, akan kalah dari orang lain yang bahkan belum mengalami kesengsaraan surgawi kedua. Lelucon yang luar biasa, bahkan jika dia tidak bisa menang dengan budidaya manusianya, dia hanya perlu menggunakan sedikit kemampuan daemonnya, dan dia bisa segera membalikkan keadaan. Zulai mengikuti di belakang Li Qingshan, terjun lurus ke bawah.
Cahaya api menyinari permukaan danau, dan gelombang panas melanda dengan cepat. Trisula membelah air danau, langsung menghantam dada Li Qingshan. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan membuang semua pikiran yang mengganggu itu dari kepalanya. Apapun yang terjadi, ayo menangkan pertarungan ini dulu. Jika aku kalah dari sosok kecil seperti dia, itu akan sangat memalukan. Dia menghembuskan napas dengan lembut dan menahan keinginannya untuk menyerang. Tiba-tiba, dua aliran air keluar dari sepatunya, dan dia menyerbu ke depan. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Zulai berteriak dengan marah dan menyembur keluar. Semburan api menembus air danau, membakar ke arah Li Qingshan. Gelombang melonjak di bawah kaki Li Qingshan saat dia menggunakan formulir menginjak gelombang. Dia tiba-tiba mempercepat dan melompat ke satu sisi. Api itu melewatinya, tetapi itu tidak cukup untuk membakar ki spiritual pelindungnya. Dan, di dalam air, kekuatannya masih akan sedikit terpengaruh pada akhirnya. Gelombang besar muncul di permukaan danau. Keduanya mengejar dan melarikan diri ke dasar danau. Li Qingshan menggunakan formulir menginjak gelombang untuk terus mengubah arah. Zulai kejam, tapi dia tidak bisa melakukan apapun padanya dengan segera. Dia mengutuk keras-keras karena marah. Kamu manusia pengecut. Aku melihat kamu masih memiliki keberanian sekarang, tapi aku tidak berpikir kamu akan menjadi pengecut begitu cepat. Jika aku menggunakan kekuatanku yang sebenarnya, aku akan mampu menghancurkanmu berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Li Qingshan berpikir dalam hati. Meskipun dia tidak senang mendengarnya, dia tidak berencana melanggar aturan yang telah dia tetapkan di awal dan menggunakan patung penindas iblis dan pedang iblis pengkhianat. Jika dia ingin menang, dia hanya bisa menggunakan medan untuk mengulur waktu dan memulihkan ki spiritualnya. Semakin intens pertarungannya, semakin jernih pikirannya. Saat dia melarikan diri, dia menjentikkan 10 jarinya secara acak dan menembakkan panah air. Zulai menjadi semakin marah dan mengejarnya tanpa henti. Saat Li Qingshan berenang, liontin giok di pinggangnya bersinar dengan cahaya spiritual. Ki spiritual di tubuhnya perlahan tapi terus pulih. Selama ini, meskipun dia menggunakan ki spiritual air sebagai fondasinya untuk berkultivasi, dia sebagian besar mengandalkan cakar dan gigi iblis harimau dan kemampuan ilahi iblis kerbau untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Bahkan sebagai manusia, dia mengandalkan fisiknya yang kuat untuk menggunakan ocean wielding dan heavy water sword untuk mengalahkan musuh-musuhnya dengan paksa. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan ki spiritual air murni untuk bertarung. Awalnya, dia merasa sangat sedih. Ini bukanlah gaya bertarung yang disukainya. Dia masih lebih suka bertarung sengit dan menyerang dengan tinjunya, tapi demi kemenangan, dia hanya bisa bertahan. Meskipun nyala api Zulai sangat ganas dan ganas, nyala api tersebut tidak dapat bertahan lama dan perlahan-lahan meredup. Sementara itu, ki spiritual Li Qingshan telah pulih hingga 50%. Skala kemenangan mulai condong ke arah yang menguntungkannya. Jika dia mengambil inisiatif menyerang sekarang dan melawan serangan dengan serangan seperti baru saja, pasti Zulai lah yang akan menjadi orang pertama yang tumbang. Namun, Li Qingshan tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, dia memasang ekspresi berpikir, samar-samar memahami akar masalahnya. Tiba-tiba, dia memikirkan sebuah pepatah. Kebajikan tertinggi itu seperti air. Air bermanfaat bagi segala sesuatu tetapi tidak melawan. Air mengatasi kejahatan orang lain dan serupa dengan jalannya. Kebajikan tertinggi itu seperti air, tetapi saya kejam dan mendominasi. Air ingin, tidak melawan, tapi saya dipenuhi semangat juang. Cara elemen air adalah tentang menaklukkan kekuatan dengan kelembutan, tetap rendah hati dan bertahan dengan sabar, membiarkan nasib mengambil jalannya. Namun, aku maju dengan gagah berani, ingin melakukan apapun yang kuinginkan. Biarpun aku bertahan dan mundur untuk sementara, itu hanya karena aku dipaksa oleh situasi. Begitu saya mempunyai kesempatan, saya harus melakukan semua yang saya bisa. Selama ini, temperamenku dan temperamen air bertolak belakang. Saya mempunyai sifat pantang menyerah. Bahkan ketika saya berlatih metode budidaya elemen air, saya mengejar seni destruktif dari lautan tanpa batas. Meskipun aku memiliki bakat penyuruh yang bagaikan dewa, dan aku mengendalikan sebagian besar air di Komando Rui, aku belum pernah benar-benar menguasai cara untuk mendapatkan kelembutan air yang maksimal. Tidak mengherankan jika saya mencapai kemacetan setelah mencapai lapisan keempat transformasi penyuruh. Saya selalu ingin menggabungkan air dan api, tetapi saya bahkan belum menguasai satu kata pun, air. Li Qingshan menghela nafas dalam hati, tapi semangatnya bangkit. Dia akhirnya menemukan jawaban atas pertanyaan yang mengganggunya selama ini. Ekspresinya tiba-tiba menjadi tenang dan tenteram, dan gerakan tubuhnya pun menjadi lembut, seperti ikan yang berenang di danau. Dia juga tidak lagi dengan sengaja menggunakan teknik apapun. Saat dia mundur, dia mengayunkan tangannya dengan bebas, menggambar lingkaran dengan bebas. Air membungkus Zulai seperti pita. Zulai mengayunkan trisulanya, dengan mudah merobeknya, namun pita air melilitnya tanpa henti. Zulai ingin mengejar Li Qingshan dalam pertarungan sampai mati, namun karena terikat oleh pita air, dia tidak dapat mendekati Li Qingshan lebih jauh. Nyala api di tubuhnya semakin lemah, dan bahkan aumannya menjadi agak serak. Gu Yanying memukul lembut telapak tangannya dengan kipas lipat gioknya dan tersenyum. Hasilnya telah ditentukan. Si King mengerutkan kening. Kalah dalam pertempuran ini benar-benar melebihi ekspektasinya. Dia menatap Li Qingshan. Kontrol atas air seperti itu bukanlah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh seorang penggarap yayasan pendirian.
Beberapa saat kemudian, Li Qingshan sudah berada di atas angin. Zulai berjuang untuk bertahan, tetapi bahkan semangat juangnya sebagian besar sudah habis. Dia tidak akan mematuhi aturan besi di arena, dia juga tidak berpikir untuk mengakui kekalahan. Yang dia inginkan hanyalah mati dalam pertempuran di sini agar dia tidak dipermalukan oleh Si King lagi. Saat ini, Li Qingshan hanya membutuhkan beberapa pukulan dan tendangan untuk keluar sebagai pemenang. Namun, dia menahan keinginan itu. Karena dia sudah mengerti letak masalahnya, dia harus memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Karena kepribadian mereka tidak cocok, dia akan memulai dari kepribadian mereka dan mengubah caranya dalam melakukan sesuatu. Dia bersumpah pada dirinya sendiri, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi seperti kura-kura. Oh tidak, aku akan menjadi seperti kura-kura roh. Hah, pokoknya hampir sama. Berdasarkan kepribadiannya yang biasa, dia pasti sudah lama bergegas dan memotong-motong Zulai, menggali jantung dan paru-parunya untuk melampiaskan amarahnya. Tapi sekarang, dia menarik napas dalam-dalam terus-menerus dan bergumam pada dirinya sendiri. Li Qingshan, pelan-pelan saja. Tidak perlu terburu-buru. Masih banyak waktu. Meskipun mulut mutan ini tidak terlalu bersih, dia tetaplah orang menyedihkan yang ditindas oleh Si King bajingan itu. Mengapa saya harus membunuhnya? Lihat lebih dekat. Bukankah dia juga cukup tampan? Petik 2. Wajah Zulai tampak garang. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku. Jangan berani-berani mempermalukanku. Chapter 607. Li Qingshan mengangkat alisnya dan hendak berkata, jika kamu ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Tetapi ketika kata-kata itu sampai ke mulutnya, mereka menjadi, jika kamu ingin aku membunuhmu, aku tidak akan melakukannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tampan, tampan. Zulai berteriak dengan marah dan bergegas maju. Kali ini, Li Qingshan tidak mengelak. Melihat Trisula menyapu pinggangnya, dia meluruskan tangan kanannya dan air yang fleksibel menghentikan Trisula tersebut. Air melingkari Trisula dan membungkus tubuh Zulai, menjebaknya di dalam air. Menyerahlah sekarang dan aku akan menyelamatkan nyawamu yang tidak berharga. Zulai mengutuk. Suaranya melewati air dan menjadi tidak jelas. Li Qingshan membuat ekspresi tak berdaya. Tangannya yang kasar dan kuat langsung terjun ke dalam air dan mencekik tenggorokan Zulai. Li Qingshan dengan kasar menarik Zulai mendekat padanya dan berkata dengan suara rendah, kesabaranku terbatas. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu ingin hidup atau mati? Seluruh rambut Zulai berdiri tegak. Dia menatap mata Li Qingshan dengan heran. Cahaya merah tua tampak menyinari mereka, dan secercah kebencian memenuhi hatinya. Awalnya, dia tidak akan takut bahkan jika dia mati dalam pertempuran, tetapi pada saat sebelumnya, dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Itulah ketakutan alami makhluk lemah menghadapi predator. Orang ini tidak sesederhana kelihatannya. Li Qingshan melemparkan semua, kebaikan seperti air, dan jalan kelembutan yang ekstrim, ke dalam pikirannya. Selama Zulai berani mengucapkan kata, ingin mati, ia akan langsung memelintir kepalanya dan menendangnya seperti bola. Jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, apakah Anda benar-benar mengira saya vegetarian? Akhirnya, naluri bertahan hidup Zulai menang. Dia berkata dengan suara rendah, saya ingin hidup. Li Qingshan berkata, lalu, saya menyerah. Zulai berkata dengan enggan. Itu benar, Li Qingshan tersenyum selembut yang dia bisa. Dia melepaskan Zulai dan berpikir, jarang sekali aku ingin menyesuaikan temperamenku. Jika kamu berani memprovokasiku lagi, bagaimana aku bisa membiarkanmu mati begitu saja? Namun, dibandingkan dengan ekspresi ganas yang baru saja dia tunjukkan, senyuman ini bahkan lebih membuat Zulai terkejut. Itu seperti binatang yang sangat ganas yang mencoba berpura-pura menjadi baik hati. Ini sangat aneh. Li Qingshan keluar dari Dragon Arena dan berkata kepada Gu Yanying, untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Untung kita menang. Bagus sekali. Kupikir kamu pasti sudah mati. Anda memang memenuhi syarat untuk duduk di belakang saya. Si Bao menepuk bahu Li Qingshan sebagai pujian. Li Qingshan melirik melewati mereka, dan semua penjaga Hawkwolf mengangguk ke arahnya, mengakui haknya. Tatapannya akhirnya berhenti pada wajah Han Qiongxi. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kebanggaan. Papa, Si King adalah orang pertama yang bertepuk tangan. Dia berkata sambil tersenyum, Yanying, bawahanmu benar-benar penuh dengan bakat terpendam. Aku mengakui kekalahan. Wajah Edan dan Jia Zhen sama-sama cekung. Ini berarti bahwa mereka mengalami kemunduran dalam pertempuran pertama mereka di Komando Rui. Mereka telah memperoleh manfaat luar biasa yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh para petani biasa. Hasil pertempuran ini juga akan sia-sia. Gu Yanying tersenyum. Tidak masalah. Bahkan naga yang kuat pun tidak bisa menghancurkan ular di wilayahnya sendiri, jadi kamu tidak perlu memasukkannya ke dalam hati. Si King, kapan kamu berencana mengadakan upacara penobatan? Izinkan saya melakukan bagian saya sebagai tuan rumah dan membantu Anda. Petik 2. Si King menyimpan arena naga dan dengan sengaja berkata dengan sikap murah hati, hasilnya tidak ada apa-apanya. Yang penting adalah aku telah menyaksikan para pahlawan dari Komando Rui dan menyaksikan beberapa pertempuran menarik. Namun, aku masih belum puas. Oh, kenapa begitu? Petik 2. Komandan Rui terbentang sepanjang puluhan ribu kilometer. Siapa yang tahu berapa banyak orang jenius yang ada di sana? Kamu mungkin bahkan tidak akan bisa menyaksikan 1/100 dari mereka melalui pertempuran ini sendirian.
Aku pernah mendengar bahwa Komando Rui selalu memiliki tradisi pertandingan eksibisi 9 prefektur, namun karena invasi Dasmon Prefektur Clear River, hal itu harus dihentikan. Karena saya mewarisi posisi Markis dari Rui, saya akan mengadakan kembali pertandingan eksibisi 9 prefektur. Panggil pahlawan dari 9 prefektur dan tunjukkan kekuatan Komando Rui untuk menghalangi Dasmon. Petik 2. Saat Si King mengatakan itu, dia bertukar pandang dengan Edan dan Jia Zhen. Mereka bertiga tersenyum tipis. Jelas sekali, mereka sudah merencanakan pidato ini sejak lama. Ini adalah otoritas Markis dari Rui. Tidak ada alasan bagi Gu Yanying untuk menghentikannya. Namun, dia memahami bahwa pertandingan eksibisi 9 prefektur kali ini mungkin tidak akan sesederhana sebelumnya. Dia menghela nafas dalam. Si King kejam dan haus darah. Dia menjadi Markis dari Rui mungkin bukanlah suatu berkah bagi Komando Rui. Setelah jamuan makan berakhir dan mengucapkan selamat tinggal pada Si King, Li Qingshan berjalan menuju Han Qiongzi. Edan tiba-tiba berkata dengan tegas, "Bajingan kecil, sebaiknya kamu berhati-hati saat berjalan di malam hari nanti." Li Qingshan mengerutkan kening. Tepat ketika dia hendak membalas kutukan, dia dihentikan oleh Han Qiongzi, yang menggelengkan kepalanya dengan lembut ke arahnya. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Sebagai seorang penggarap yayasan pendirian, dia tidak tahu kapan seorang penggarap inti emas yang kejam akan mendatanginya jika dia menjadi sasaran oleh seorang penggarap inti emas yang begitu kejam. Sebagai pribadi, aku tetap harus bersikap baik kepada orang lain. Kebaikan itu seperti air, mengapa saya harus bertengkar dengan orang mati? Li Qingshan berpikir, dia tidak lagi memperhatikan Edan, pergi bersama Han Qiongzi. Edan bahkan mengira dia takut, jadi dia tertawa liar lagi. Tatapan tajamnya berhenti pada Han Qiongzi lagi. Cepat atau lambat aku akan berurusan dengan keluarga Han. Para tamu bubar, dan wajah Si King tenggelam. Dia mengundang Edan dan Jia Zhen ke ruang rahasia lagi untuk berdiskusi. Si King berkata, aku tidak menyangka kita akan memulai dengan buruk. Gu Yanying ini masih sangat sulit untuk dihadapi. Aku benar-benar ingin meremukkan kepalanya. Edan mengepalkan tangannya, pikirannya menjadi liar. Namun, dia juga tahu bahwa selain identitasnya, siapa yang berani menyentuhnya. Kecuali mereka telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga, mungkin tidak ada orang yang memiliki keyakinan untuk mengatakan bahwa mereka dapat membunuhnya. Jia Zhen menggelengkan kepalanya dan berkata, dari apa yang saya lihat, Gu Yanying bukanlah musuh kita. Dia adalah seorang kultivator dengan sepenuh hati, dan tidak tertarik pada ketenaran, kekayaan, kekuasaan, atau bahkan moralitas. Semua yang dia lakukan adalah demi meningkatkan kultivasinya sendiri. Selama kita tidak bertindak berlebihan, dia mungkin tidak akan mengambil inisiatif untuk membuat masalah bagi kita. Petik 2. Si King mengangguk. Kepribadiannya selalu seperti ini. Jika dia tidak yakin bahwa dia pasti akan memenangkan duel ini, aku tidak akan mengadakan perjamuan ini. Apa pendapatmu tentang bawahannya, Li Qingshan? Edan berkata, seorang jenius sombong yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Cepat atau lambat aku akan membuatnya mati dengan kematian yang mengerikan. Jia Zhen berkata, jangan khawatir, dia tidak akan mampu bertahan dalam pertandingan eksibisi 9 prefektur kali ini. Kamu juga tidak perlu terburu-buru, kalau kamu menyerahkan diri. Kami prioritasnya saat ini masih berurusan dengan Dasmon Malang itu, Bulan Utara. Si King berkata, bagaimana aku bisa membiarkan seseorang mendengkur di samping tempat tidurku? Li Qingshan tiba di tanah milik keluarga Han di kota Komando bersama Han Qiongzi, yang juga merupakan tanah milik jenderal besar di masa lalu. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa skala bangunannya begitu besar sehingga hanya berada di urutan kedua setelah tanah milik Markis dari Rui. Itu juga telah dikelola oleh keluarga Han selama beberapa generasi. Melewati paviliun dan bangunan, dia tiba di bagian dalam perkebunan dan memberi penghormatan kepada calon ayah mertuanya, Han Anjun. Lentera kristal bersinar terang. Wajah Han Anjun tetap sedingin sebelumnya, berdiri tegap seperti manusia baja. Setelah mendengarkan penjelasan Han Qiongzi tentang apa yang terjadi di jamuan makan tersebut, dia berkata, kamu memiliki masa depan yang cerah di depanmu, jadi kamu seharusnya tidak menentang Edan secara terbuka. Hanya seorang pria yang dapat menanggung penghinaan, atau itu hanya keberanian, dari seorang pria. Li Qingshan berkata, jangan khawatir, Jenderal. Dengan Komandan Gu yang menjaganya, menurutku dia tidak cukup berani untuk mengamuk. Han Anjun terdiam beberapa saat. Mungkin tidak lama lagi, dia akan menjadi jenderal besar di Komando Rui. Apa? Li Qingshan sedikit terkejut, tetapi setelah dipikir-pikir lebih jauh, itu masuk akal. Jabatan jenderal besar itu tidak turun-temurun. Setelah Han Anguo tewas dalam pertempuran, seseorang jelas harus menggantikannya. Karena Si King dapat bersaing untuk posisi Markis dari Rui, dia juga dapat bersaing untuk posisi jenderal besar. Dari segi kekuatan saja, Edan sepenuhnya memiliki hak. Dia berkata dengan nada meminta maaf, saya tidak berpikir saya akan menyeret keluarga Han ke dalam masalah ini. Sebagai Komandan Scarlet Hawk, Edan tidak berani bertindak sembarangan, tapi keluarga Han akan ditahan olehnya. Aku hanya ingin kamu tidak bertindak gegabah di masa depan. Keluarga Han tidak selemah yang kamu kira, dan bahkan tanpamu, Edan tidak akan pernah meninggalkan masalah ini demi posisi jenderal besar. Namun, mendapatkan tablet harimau ini tidak akan semudah itu. Saat Han Anjun mengatakan itu, dia mengambil tablet harimau.
Tablet harimau itu berbentuk seperti harimau hitam, panjangnya tidak lebih dari 1 kaki. Ukirannya tidak terlalu detail, membuatnya tampak acak-acakan, tapi kekejamannya terlihat jelas. Sama seperti segel pegunungan dan sungai Markis dari Ruyi, tablet harimau adalah simbol jenderal besar, serta barang yang telah diwariskan dari generasi ke generasi keluarga Han. Jabatan jenderal besar tidak bersifat turun-temurun, namun keluarga Han telah mensejahterakan dan mendidik keturunannya dengan baik. Seringkali, penerus yang cocok akan muncul di klan bahkan sebelum jenderal besar sebelumnya meninggal. Setelah sekian lama, semua murid sekolah militer di seluruh komando Ruyi adalah mantan bawahan keluarga Han, jadi tablet harimau itu tetap berada di keluarga Han sepanjang waktu. Itu setara dengan harta keluarga. Sebagai pemimpin yang dipercaya, jika Han Anjun kehilangan tablet harimau, dia akan mengecewakan leluhurnya. Akibatnya, tidak masalah apakah Li Qingshan menyinggung Edan atau tidak. Dia selalu memandang keluarga Han sebagai duri di sisinya. Li Qingshan mengerutkan kening. Bagaimana seorang penggarap yayasan pendirian mewarisi posisi jenderal besar? Han Anjun berkata, setelah Anda pergi, saya juga memulai perjalanan panjang, pergi ke kota Hub Selatan untuk bertemu dengan Jenderal Agung Raja. Raja Jenderal Agung tidak setuju Edan mewarisi posisi jenderal besar karena mempertimbangkan ikatan masa lalu kita. Dia masih anggota keluarga Han kami, jadi untuk sementara kami merahasiakan masalah ini. Edan jelas tidak akan berani melakukan apapun pada keluarga Han kami. Petik 2. Li Qingshan tersenyum. Tentu saja, Jenderal Agung Raja adalah tokoh terhebat di sekolah militer di Provinsi Hijau, seorang tokoh kuat yang berdiri sejajar dengan penguasa Provinsi Hijau. Dia memerintahkan semua prajurit dan jenderal di Provinsi Hijau. Selama dia memberi petunjuk sedikit pun, Edan tidak akan pernah berani bertindak sembarangan tidak peduli betapa kejamnya dia. Han Anjun menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin posisi jenderal besar dirahasiakan selamanya. Saya berencana memasuki ladang Asura untuk budidaya yang sulit. Selama saya bisa menembus kesengsaraan surgawi kedua, tablet harimau akan tetap menjadi milik keluarga Han saya. Petik 2. Instruksi Raja Jenderal Agung muncul lagi di kepalanya. Anguo adalah jenderal kesayanganku, sedangkan keluarga Han adalah klan jenderal. Meski sedang dilanda musibah, namun jangan putus asa. Saya dapat melihat bahwa Anda sangat mirip dengan kakak laki-laki Anda. Apakah kamu cukup berani untuk ikut berlatih di lapangan Asuraku? Lapangan Asura, Han Qiongzi berteriak tanpa sadar. Jelas sekali bahwa lapangan Asura bukanlah tempat yang bagus. Dia ingin mengatakan sesuatu, namun malah menegakkan tubuhnya dan berkata dengan berani, saya harap ayah sukses. Ayah dapat segera melewati kesengsaraan surgawi dan memulihkan martabat keluarga Han kita. Han Anjun berkata dengan lega, Qiongzi, kamu sudah dewasa. Saya juga mendoakan Anda sukses, Jenderal. Jangan lewatkan tanggal pernikahan kita. Ambillah pil obat ini sebagai hadiah pertunangan. Ini adalah pil roh asal. Di mana kamu mendapatkannya? Petik 2. Chapter 608. Sekalipun Anda ditinggalkan, Anda tidak bisa merasa kebencian. Li Qingshan berkata, ini adalah hadiah dari Komandan Gu. Komandan Gu benar-benar sangat menghargaimu. Dia pasti secara khusus memberikan ini padamu untuk kesengsaraan surgawimu yang kedua. Simpan saja, saya tidak bisa menerima hadiah semahal itu. Petik 2. Ekspresi Han Anjun menjadi tenang dengan sangat cepat. Dia mengalihkan pandangannya dari pil roh asal dan menatap Li Qingshan dalam-dalam. Dia tidak sepenuhnya yakin dengan penjelasannya. Kalau begitu kamu tidak menyetujui pernikahanku dengan Qiongzi. Saat Li Qingshan mengatakan itu, dia melirik Han Qiongzi. Pil roh asal tidak penting baginya, tetapi relatif penting bagi keluarga Han. Han Qiongzi ragu-ragu. Ayah, terima saja. Anggap saja itu dilakukan demi keluarga Han. Han Anjun memejamkan mata beberapa saat sebelum menghela nafas panjang. Dia menerima pil roh asal sebelum membungkuk dalam-dalam untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Bagaimana Li Qingshan bisa menerima penghormatan sebesar itu? Dia berbalik ke samping dan menghindari haluan. Namun, setelah Han Anjun menegakkan dirinya, apa yang dia katakan benar-benar melebihi ekspektasi Li Qingshan dan Han Qiongzi. Pada awalnya, menurutku kalian berdua bukanlah pasangan yang cocok. Aku masih berpikir seperti itu sampai sekarang. Keluarga Han adalah klan yang hebat, sedangkan aku hanyalah anak dari pegunungan. Memang benar, aku bukanlah pasangan yang cocok. Li Qingshan mengerutkan kening, tetapi ketika dia mengingat cara kesabaran dan ketenangan penyuruh, kerutan di keningnya kembali mereda. Dia tersenyum, tapi mau tak mau dia terdengar agak marah. Han Qiongzi bahkan lebih tidak senang. Ayah, ini sudah sangat larut, namun ayah masih mengatakan hal seperti itu. Ayah ingin melatihku, tetapi pernahkah aku mengecewakanmu? Han Anjun mengangkat tangannya untuk menghentikan Han Qiongzi melanjutkan. Dia memandang Li Qingshan dan berkata, Qingshan, jangan berpikir bahwa aku berprasangka buruk terhadapmu. Sebenarnya, sejak awal, aku merasa bahwa kamu adalah seorang yang berbakat. Apa yang kamu lakukan setelah itu melebihi harapanku. Sebagai soal faktanya, Anda bisa digambarkan sebagai seorang jenius yang mengejutkan, yang akan membuat terobosan. Bukannya aku meremehkan diriku sendiri, tapi putriku tidak layak untukmu. Petik 2. Saya tidak mencari teman untuk berperang. Apakah saya benar-benar harus menemukan seorang gadis dengan kultivasi serupa? Li Qingshan berkata tidak setuju. Dia memegang tangan Han Qiongzi untuk menunjukkan ketulusannya.
Biarkan aku menyelesaikannya. Dengan kepribadianmu, menyinggung Edan hari ini jelas bukan suatu kebetulan, dan bantuan luar biasa dari Jenderal Agung Raja adalah suatu kebetulan. Lawan yang Anda temui di masa depan mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda, tetapi Anda tidak dapat menjaga seluruh keluarga di belakang Anda. Jika Anda terus-menerus menantang yang kuat dan harus terus-menerus memiliki kekhawatiran di hati Anda, apakah Anda akan merasa bahagia? Petik 2. Li Qingshan tidak berkata apa-apa. Dia mau tidak mau mengakui bahwa kata-kata Han Anjun sangat berwawasan luas. Ini bisa digambarkan sebagai analisis menyeluruh terhadap kepribadiannya. Bahkan dia tidak tahu berapa banyak musuh kuat yang akan dia temui dalam perjalanannya menuju 9 surga. Dia yakin dia bisa melindungi Han Qiongzi, tapi bagaimana dengan keluarganya? Dia merasakan tangan Han Qiongzi sedikit menegang. Dia berkata, Jenderal, aku juga merasa kepribadianku terlalu kuat akhir-akhir ini. Aku sengaja menahan diri sedikit dan memahami kelembutan air. Dengan begitu, aku mungkin tidak menyinggung perasaan banyak orang. Bahkan dia merasa agak sulit percaya ketika mengatakan itu. Bahkan jika dia memiliki waktu 1 abad lagi untuk memahaminya, dia masih akan mengambil tindakan ketika dia menemukan apa yang terjadi di perjamuan hari ini. Tidak peduli seberapa mendalam budidaya transformasi penyuruhnya, mustahil baginya untuk sepenuhnya mengubah kepribadiannya. Han Qiongzi juga menegakkan punggungnya dan berkata, apapun risiko yang kita hadapi, kita akan menanggungnya bersama-sama. Qiongzi, kamu bukan anak kecil lagi. Aku menghormati keputusanmu hari ini, tapi jika kamu ditinggalkan di masa depan, kamu tidak bisa membenciku. Han Anjun menghela nafas panjang, berbalik, dan pergi. Dia meninggalkan Li Qingshan dan Han Qiongzi untuk saling memandang. Ayah macam apa yang mengutuk putrinya sendiri seperti itu? Dan, dia berbicara dengan sangat pasti, seolah-olah Li Qingshan telah menjadi orang yang tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Han Anjun tidak menyebutkan bahwa dia pernah meminta Mabuyi membaca peruntungan Li Qingshan. Mabuyi berkata, anak ini mempunyai ambisi yang besar. Dia pasti akan menjadi sesuatu yang luar biasa di masa depan, tapi justru karena ambisinya yang besar itulah dia justru sebaliknya. Seperti kata pepatah, semangat seorang pahlawan adalah kependekan dari cinta. Malam itu, Li Qingshan tidak bermalam di kediaman sang jenderal besar. Sebaliknya, dia pergi bersama Han Qiongzi ke pinggiran kota Komando Ruyi, ke sebuah gunung kecil dengan ki spiritual yang melimpah dan pemandangan yang indah. Ini adalah tempat tinggal budidaya yang dibuat khusus oleh Han Qiongzi setelah mencapai yayasan pendirian. Keduanya bersandar satu sama lain, menatap danau kecil di bawah sinar bulan di kejauhan, memantulkan cahaya perak yang tenang. Tak satu pun dari mereka berbicara untuk waktu yang lama. Awalnya, ini seharusnya menjadi reuni yang menggembirakan, tetapi kata-kata Han Anjun menutupinya. Terima kasih untuk pil Origin Spirit. Han Qiongzi selalu menjadi orang yang lugas, tetapi setelah melalui begitu banyak perubahan, dan sekarang klannya dalam bahaya, pria yang paling bisa diandalkan kebetulan ditentukan oleh ayahnya untuk meninggalkannya pada akhirnya. Dia murung, tidak lagi tegas seperti sebelumnya. Memang benar, dia juga tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Dia akan segera kembali ke prefektur Clear River dan melanjutkan tugasnya sebagai komandan Scarlet Hawk. Tidak perlu ada ucapan terima kasih di antara kita. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, kamu tidak seharusnya berterima kasih padaku seperti ini. Li Qingshan menariknya ke dalam pelukannya sambil tersenyum, menundukkan kepala dan mencium bibir merahnya. Tangannya naik ke pinggangnya dengan nakal, sengaja menggunakan cara ini untuk memecah suasana sunyi. Namun, saat sosok cantik itu memasuki pelukannya, nafsu yang telah lama tertekan mau tidak mau bangkit kembali. Reaksi Han Qiongzi sangat luar biasa. Dia melingkarkan lengannya di pinggang pria itu dengan kuat dan berkata dengan lembut, cintai aku. Li Qingshan mengangkatnya dan membuang cahaya bulan di puncak gunung, berbalik menuju tempat tinggal. Kehangatan tenda sutra merah tak terhindarkan, sampai Han Qiongzi kehabisan tenaga dan memohon ampun karena kelelahan. Baru saja, mereka melepaskannya dan tertidur dalam pelukan satu sama lain. Baru saja, ketidakbahagiaan kecil sepertinya telah hilang sepenuhnya, tetapi Han Qiongzi mengulangi kalimat itu dengan cara yang rumit di dalam hati. Bahkan ketika dia tertidur, hal itu masih melekat di sekitarnya. Jika kamu telah ditinggalkan, kamu tidak bisa membenciku. Li Qingshan telah sepenuhnya melupakan masalah ini. Setelah Han Qiongzi tertidur, dia masih merasa penuh energi. Ia tidak merasa mengantuk sama sekali, sehingga ia terus fokus pada jalur air. Di paviliun mendengarkan angin di tepi air, Gu Yanying mengamati murid barunya dengan penuh minat. Muridku yang baik, haruskah aku memanggilmu Qian Rongzi atau Sangguan Rongzi? Jelas Qian Rongzi. Qian Rongzi bergidik. Ini adalah rahasia yang dia paling tidak ingin diketahui siapapun. Itu bukan karena dia merasa malu. Bahkan di dunia kultivasi, orang akan menyimpan dendam yang mendalam terhadap seseorang yang telah membunuh seluruh keluarga dan orang yang mereka cintai. Jika Cutian tahu tentang masa lalunya, dia mungkin tidak akan mudah tertipu. Sepertinya kamu sangat membenci kata Sangguan. Kota angin kuno dihancurkan oleh Sekte Teratai Putih, namun kota Sangguan dibakar habis tanpa alasan sama sekali. Bahkan seekor anjing pun tidak berhasil melarikan diri. Tahukah kamu, mengapa? Aku tidak tahu. Itu pasti karena daemon elemen api. Qian Rongzi tidak sengaja berpura-pura tidak tahu. Dia hanya mengatakannya dengan tenang.
Untuk menghancurkan segalanya sepenuhnya, dia memanfaatkan perang antara manusia dan Dasmon untuk kembali ke kota Sangguan lagi. Gu Yanying menatap Qian Rongzi untuk waktu yang sangat lama sebelum akhirnya tersenyum. Dia mengubah topik pembicaraan. Ular neraka itu, kamu pasti hadiah dari ibu teratai putih, kan? Qian Rongzi terdiam untuk waktu yang sangat lama sebelum menjawab, ya. Dia membenciku karena mengkhianatinya, itulah sebabnya dia mengutukku dengan sangat kejam, membuatku menderita kesakitan dan penyiksaan siang dan malam. Gu Yanying berkata, apakah Anda membutuhkan saya untuk menemukan cara menghapusnya untuk Anda? Ular berbisa itu melekat kuat di jiwaku. Bilah dan pedang kesulitan melukainya, jadi mungkin akan sangat sulit untuk dihilangkan. Masih ada murid yang menyakitkan. Jika saya bisa menahannya, guru tidak perlu khawatir. Petik 2. Hati Qian Rongzi bergetar, dan ular kecil cantik itu juga bergerak dengan gelisah di tubuhnya. Pada awalnya, dia selalu ada. Dia ingin mengusir ular kecil itu. Namun kini, ular berbisa neraka ini telah menjadi salah satu kartu truf terpentingnya, terutama karena ia sedang mengembangkan teknik legalisme. Itu bahkan lebih diperlukan lagi. Jika dia benar-benar dibunuh oleh Gu Yanying, itu akan menjadi kerugian besar. Namun, dia segera menenangkan diri. Ular kecil ini berasal dari alam neraka, dan memiliki esensi unik yang berbeda dari apapun di dunia ini. Meskipun terlihat dengan mata telanjang, ia ada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Belum lagi pedang biasa, bahkan alat dan mantra sihir yang kuat pun tidak akan mampu melukainya sama sekali. Tidak peduli seberapa cakapnya Gu Yanying, dia mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Gu Yanying mengulurkan tangannya. Qian Rongzi melihat tangan yang sempurna dan ramping itu, tidak tahu apa maksudnya. Aku belum merasakan neraka ular berbisa. Gu Yanying memasang ekspresi penasaran di wajahnya. Murid ini tidak berani, kata Qian Rongzi dengan kepala menunduk. Pegang tanganku. Aku tahu kamu ingin melakukan ini. Ya Tuan, Qian Rongzi berkata dalam hati. Kamu memintanya, jadi jangan salahkan aku. Betapapun manjanya dirimu, rasakan kepedihanku. Petik 2. Dia dengan lembut memegang tangan Gu Yanying. Hangat dan indah, seolah tulangnya terbuat dari batu giok dingin dan dagingnya terbuat dari batu giok hangat. Sungguh nyaman. Niat membunuh berkobar di dalam hatinya. Bolehkah aku membunuhnya saat dia sangat kesakitan dan tidak bisa mengendalikan diri? Di paviliun angin mendengarkan tepi air ini, tidak ada yang akan menyadarinya untuk sementara waktu. Manfaat yang bisa saya peroleh darinya bahkan lebih tak terbayangkan. Petik 2. Saat dia memikirkannya, dia mendengar Gu Yanying berkata sambil tersenyum, rasanya tidak seberat yang kubayangkan. Apakah karena rasa maluku terlalu kuat, dan aku tidak punya banyak kebencian? Itu tidak benar. Petik 2. Mata Qian Rongzi membelalak saat dia menatap Gu Yanying dengan tidak percaya. Itu jelas bukan senyuman yang dipaksakan. Ini adalah rasa sakit yang membuat seseorang berharap mereka mati. Bagaimana mungkin dia bisa menanggungnya? Gu Yanying tersenyum dan berkata, cepat kirimkan ular kecilmu itu. Qian Rongzi merasakan kemarahan yang tak terlukiskan. Dia merasa Gu Yanying sedang mengejeknya atas semua yang telah dia alami. Dia menguatkan hatinya, dan ular kecil yang cantik itu merayap di lengannya, melingkari ibu jari dan jari telunjuk Gu Yanying. Ekspresi Gu Yanying sedikit berubah, dan senyuman akhirnya menghilang dari wajahnya. Dia perlahan berkata, kamu telah merawatnya dengan baik. Qian Rongzi tidak percaya. Dia benar-benar bisa berbicara. Dia kemudian mendengar Gu Yanying berkata, saya akan membantu Anda menyingkirkannya sekarang. Qian Rongzi segera merasakan angin sepoi-sepoi bertiup dari tubuh Gu Yanying. Angin sepoi-sepoi ini tidak terlihat dan tidak dapat disentuh, bahkan tidak mampu meledakkan daun yang layu. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan aliran udara di dunia ini, tapi dia bisa merasakannya dengan jelas. Gu Yanying mengerutkan kening, ekspresi sedih muncul di wajah cantiknya. Dia sepertinya sedang menahan sesuatu. Sementara itu, ular kecil cantik itu sepertinya baru saja melihat hantu. Ia mengendurkan mulutnya dan ingin mundur, tetapi ia tersedot oleh kekuatan tak terlihat. Ia memutar tubuhnya tetapi tidak dapat melepaskan diri, dan perlahan tersedot ke tangan Gu Yanying. Chapter 609. Angin apa itu? Petik 2. Hati Qian Rongzi sedang kacau. Dia sebenarnya punya cara untuk menghadapi ular neraka. Dengan cara ini, akan lebih sulit untuk membunuhnya. Kamu benar-benar bisa merasakannya, seperti yang diharapkan dari muridku. Di alam neraka yang tak terbatas, ada neraka yang disebut angin panas. Ini adalah kartu andalan guru. Jangan beritahu orang lain, atau aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan neraka angin panas. Menggunakan kekuatan alam neraka untuk berkultivasi bukanlah ciptaan Anda, tetapi keahlian terbaik para legalis. Petik 2. Itu artinya kamu. Dalam keterkejutannya, Qian Rongzi bahkan lupa memanggil gurunya. Dia teringat apa yang dia katakan, saya belum merasakan neraka ular berbisa. Dalam hal ini, dia juga merasakan sakitnya hukuman neraka seperti dirinya. Ini masuk akal. Itu sebabnya dia bisa tetap bergeming di bawah gigitan ular berbisa itu. Kalau tidak, mustahil bagi seseorang yang belum pernah mengalami rasa sakit seperti itu untuk tetap tenang. Meskipun Gu Yanying tidak mengatakan jenis kejahatan apa yang dihukum oleh neraka angin panas dan jenis rasa sakit apa yang harus dia tanggung, berdasarkan penampilannya barusan, rasa sakit ini tidak akan lebih ringan dari neraka ular berbisa. Selama ada manfaatnya, tidak apa-apa jika sedikit menderita, bukan? Gu Yanying berkedip dan tersenyum.
Namun, Qian Rongzi tahu betul bahwa ini bukanlah penderitaan. Itu hanyalah penderitaan terbesar di dunia. Kamu berpikir bahwa kamu sangat istimewa dan disayangkan. Itu normal. Anak muda cenderung memiliki kesalahpahaman seperti itu, tetapi kenyataannya, bukan hanya kamu dan aku. Aliran legalisme memiliki seni budidaya kekuatan ilahi tertinggi yang dikenal sebagai ilustrasi dari kitab suci neraka. Teologi yang sedang Anda bina saat ini merupakan perpanjangan darinya, tetapi Anda hanya memiliki wujudnya, bukan realitasnya. Petik 2. Ketika Qian Rongzi mendengar bahwa ada tergi yang sangat cocok untuknya, meskipun ekspresinya tidak berubah, pikirannya bekerja dengan cepat. Tahukah kamu apa saja prasyarat untuk mengembangkan ilustrasi neraka? Itu untuk menarik kekuatan neraka ke dalam tubuhmu, sama seperti bagaimana kamu menarik ular berbisa ke dalam tubuhmu. Kamu harus menanggung rasa sakit dan siksaan yang luar biasa untuk melintasi alam dan menemukan kekuatan neraka yang sebenarnya. Itu juga bukan perkara sederhana. Meskipun sangat disayangkan Anda bisa mendapatkan Hellviper, itu juga merupakan sebuah peluang. Saat ini, jiwa dan kehendak ilahi Anda jauh lebih unggul daripada para penggarap yayasan pendirian biasa. Petik 2. Kamu pernah mengalaminya, jadi tentu kamu tahu itu tidak mudah. Namun, kamu bukan satu-satunya yang memiliki tekad seperti itu. Sejak zaman kuno, ada banyak sekali orang yang memiliki kemauan yang begitu besar. Saya salah satunya. Petik 2. Saya tidak mengerti. Mengapa Anda ingin mengolah teknik ini? Qian Rongzi bingung. Dari sudut pandangnya, Gu Yanying adalah putri surga yang bangga. Dia dilahirkan dengan segalanya. Tidak peduli sumber daya atau teknik apa yang dia butuhkan, dia bisa mendapatkannya hanya dengan membuka mulut. Dia mewarisi setengah dari garis keturunan Dewa Elang, dan bakatnya sangat mencengangkan. Selama dia berkultivasi selangkah demi selangkah, tidak akan terlalu sulit baginya untuk mengatasi kesengsaraan surgawi ketiga. Mengapa dia harus mengembangkan teknik yang merugikan diri sendiri? Begitu kekuatan neraka memasuki tubuhnya, bahkan jika dia bisa menahannya, dia akan tersiksa sampai pada titik di mana semua kesenangan hidup akan hilang. Namun, dia masih bisa tersenyum dengan normal. Itu karena teknik ini cukup kuat. Gu Yanying menatap ke langit. Matanya yang tajam seolah melihat ke tempat yang sangat tinggi. Jika seekor elang ingin terbang tinggi, selain kekuatannya sendiri, bagaimana saya bisa menyerah pada angin kencang seperti itu? Komandan Gu, bagaimana saya bisa menyerah pada angin kencang seperti ini? Qian Rongzi menatap wajah cantiknya. Dia akhirnya memiliki sedikit rasa hormat terhadap Tuan, anehnya ini. Dia berkata dengan tenang, Komandan Gu, Anda jelas tahu bahwa saya bukan orang baik. Anda jelas tahu bahwa saya bukan orang baik, jadi mengapa Anda masih menganggap saya sebagai murid Anda? Apakah kamu murni mengolok-olokku? Petik 2. Bagi wanita di depannya, akting atau penyamaran apapun tidak ada gunanya. Karena dia sudah tahu tentang masa lalunya, dia mungkin juga memotong lapisan kertas dan memperjelasnya. Gu Yanying menunduk dan dengan ringan mengetuk kepala Qian Rongzi dengan kipas gioknya. Kenapa kamu tidak memanggilku Tuan lagi? Hal ini membuat Qian Rongzi merasa sangat tidak nyaman. Mereka yang mengetahui warna aslinya merasa takut padanya atau membencinya. Mengapa mereka bertindak begitu intim? Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia hanya bisa dengan patuh berseru, Tuan. Gu Yanying berkata dengan serius, saya tidak membencimu. Sebagai seorang kultivator, Anda lebih berkualitas daripada kebanyakan orang yang saya temui. Hanya berdasarkan ini, Anda memenuhi syarat untuk menjadi murid saya. Dan Anda memang bisa memberi saya banyak kesenangan. Petik 2. Murid ini hanya bisa membiarkan guru mengolok-olok saya. Qian Rongzi berkata dalam hati. Mereka yang berani mengolok-olok saya semuanya sudah mati. Dari sudut pandang manusia, kamu sudah melakukan semua kejahatan besar dengan membunuh orang tua dan saudara laki-lakimu. Tapi masih ada satu lagi, yaitu membunuh tuanmu. Jika ada kesempatan di masa depan, sebaiknya kamu mencobanya, dia. Gu Yanying tersenyum dan menepuk bahu Qian Rongzi. Di matanya yang besar dan bulat, sepertinya dia sudah membayangkan bagaimana rupa Qian Rongzi ketika sayapnya sudah dewasa dan dia memamerkan taringnya padanya. Pada saat itu, apakah dia akan ditelan olehnya, atau akankah dia mencabik-cabiknya? Ketika orang lain menerima seorang murid, mereka sangat ingin agar muridnya bersumpah setia selamanya kepada mereka, namun dia melakukan yang sebaliknya. Baginya, bahaya adalah bagian integral dari permainan. Ibu teratai putih telah lama diusir dari dunia ini, sedangkan bulan utara yang seharusnya menjadi ancaman terbesar malah menjadi sekutu penting. Qian Rongzi tersenyum lembut. Jika Tuan mendapat perintah, murid ini akan melakukan semua yang dia bisa. Gu Yanying tersenyum sangat bahagia. Secara logika, karena kamu telah menerimaku sebagai tuanmu, aku harus memberimu hadiah untuk pertemuan pertama kita. Namun, hadiah ini tidak terlalu mudah didapat. Aku harus mempersiapkannya. Akibatnya, beberapa hari kemudian, masih di paviliun angin mendengarkan tepi air, Gu Yanying mengeluarkan hadiah yang telah disiapkannya. Murid, menurutmu ini apa? Qian Rongzi bergidik, dan semua rambutnya berdiri tegak. Apa yang Gu Yanying keluarkan adalah beberapa lusin ular neraka yang tersegel. Meskipun dia yakin dia sudah bisa menahan rasa sakit karena digigit ular berbisa, akibat terjerat ular itu masih tidak terbayangkan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengertakkan gigi dan berkata dengan enggan, terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan. Sungguh tidak mudah bagi Tuan untuk menemukan begitu banyak ular neraka untukmu. Datang dan cobalah.
Tatapan Gu Yanying sungguh-sungguh. Senyumannya polos seperti senyum anak-anak, yang membuat Qian Rongzi semakin menggigil. Dia sebenarnya ingin Qian Rongzi mengeluarkan beberapa lusin ular neraka sekaligus, alih-alih menariknya keluar satu persatu secara tertib. Qian Rongzi tidak bisa menolaknya. Sesaat sebelum kesadarannya sepenuhnya dikuasai oleh rasa sakit, dia mendengar Gu Yanying berkata, jika kamu bisa bertahan, saya akan meneruskan ilustrasi neraka kepadamu. Han Qiongzi terbangun dari mimpinya dan menemukan bahwa Li Qingshan tidak lagi berada di sisinya. Dia merasa tersesat. Dia mengenakan pakaiannya dan berdiri, tiba di luar rumah. Dari jauh, dia melihatnya berdiri di danau kecil di antara pegunungan di kejauhan. Danau itu sehalus cermin, tanpa riak apapun. Han Qiongzi merapikan pakaiannya dan datang ke tepi danau. Apa yang kamu lakukan di sini pagi-pagi sekali? Li Qingshan tersenyum dan berkata, pagi-pagi sekali. Kamu tidur sepanjang hari. Di kedalaman danau di bawah kakinya, bayangan merah melintas di dasar danau. Dia membagi kesadarannya untuk mengendalikan doppelganger. Dia menahan seluruh auranya dan berenang menuju mulut danau. Dengan kultivasi Han Qiongzi, tentu saja sulit baginya untuk mendeteksinya. Han Qiongzi melihat ke langit. Baru saja, dia menyadari bahwa hari sudah senja. Memikirkan keterikatan tadi malam, dia hanya bisa tersipu malu. Dia benar-benar telah menghabiskan sisa energi terakhir di tubuhnya. Bukan hanya karena keinginan yang terakumulasi selama bertahun-tahun berpisah, tapi juga karena kecemasan dan kegelisahan yang tak terlukiskan. Ada apa? Suasana hatimu sedang tidak bagus. Apakah kamu masih memikirkan kata-kata ayahmu yang mengecilkan hati? Bukankah kamu masih sangat energi tadi malam? Li Qingshan maju ke depan dan dengan lembut memeluknya, tersenyum ambigu. Pada saat yang sama, klon tersebut melaju setelah meninggalkan danau kecil, segera memasuki sungai besar. Itu sudah menjadi salah satu perairan yang telah dimurnikan oleh Li Qingshan. Segel Dewa Air bersinar terang, sekali lagi terhubung dengan berbagai perairan. Klon cermin tidak berhenti sama sekali. Sebaliknya, ia melaju lagi, berenang ke arah prefektur Clear River. Setelah pergi begitu lama, dia bertanya-tanya bagaimana keadaan para penjelajah malam di bawahnya. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan saudara perempuannya, Ye Liusu dan Ye Liubo. Ketika dia memikirkan tentang keintiman yang dia alami dengan mereka di masa lalu, dia merasa hal itu sudah terjadi sejak lama sekali. Tentu saja, jangka waktu ini sebenarnya tidak terlalu lama bagi para kultivator. Meskipun dia telah mengembangkan perasaan romantis di masa lalu, dia hanya akan fokus pada apa yang ada di depannya setelah dia berpisah. Dia jarang punya waktu untuk bernostalgia. Seperti yang dikatakan Mabuyi, energi seseorang akan selalu terbatas. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berkultivasi atau menatap langit. Dia tidak boleh terlalu teralihkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan perasaan romantis. Kamu bertindak terlalu jauh tadi malam. Han Qiongzi menegur dan secara acak mencubit pinggang Li Qingshan beberapa kali. Menjelang akhir pesta pora tadi malam, dia benar-benar tenggelam dalam lautan hasratnya, membiarkan pria itu melakukan apapun yang diinginkannya. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Jika kamu tidak bisa memuaskanku, jangan salahkan aku karena menemukan orang lain. Setelah keterikatan tadi malam, dia belum sepenuhnya melepaskan nafsunya. Sekarang setelah dia memeluknya, dia tergerak lagi. Bagian tertentu dari tubuhnya segera berubah. Li Qingshan awalnya mengira dia akan marah seperti yang dia lakukan di masa lalu, memaksanya bersumpah bahwa dia tidak akan pernah memiliki wanita kedua dalam hidupnya. Dia tidak pernah mengira dia akan mendorongnya menjauh. Cari kesenanganmu sendiri di ruang tamu awan dan hujan. Jangan ganggu aku. Aku tidak punya waktu untuk melakukan hal seperti itu bersamamu. Kamu menyelamatkan kepala ruang tamu besar Qiu, jadi aku jamin dia menang, tidak mengambil batu spiritual apapun darimu. Kamu dapat memilih murid manapun di bawahnya. Dia bahkan mungkin bersedia menemanimu secara pribadi. Li Qingshan tidak tahu bahwa Han Anjun telah dengan paksa memerintahkan Han Ti untuk mengambil selir segera setelah masa berkabung Han Anguo berakhir. Karena bukan pernikahan formal, maka tidak melanggar aturan berkabung selama 3 tahun. Dia ingin menghasilkan anak sebanyak yang dia bisa agar keluarga Han bisa berkembang. Li Qingshan malah menjadi agak malu. Jangan terlalu memikirkan banyak hal. Aku hanya marah sesaat. Bukannya aku benar-benar tertarik padanya. Teman-teman. Han Qiongzi dipenuhi keraguan. Pikiran Li Qingshan menjadi liar. Begonia sangat cantik. Jika dia bersikeras membalasnya dengan tubuhnya, mungkin akan sangat sulit baginya untuk menolaknya. Namun, jika dia benar-benar harus membicarakan hal yang paling riang dan memuaskan seperti ini, itu pasti Helicover Parosa. Saat dia memikirkannya, dia menerima pukulan di perutnya dari Han Qiongzi. Li Qingshan juga bertingkah seolah dia sedang kesakitan. Dia menghabiskan beberapa hari lagi di kediaman Han Qiongzi, memutuskan waktu untuk bertemu lagi sebelum kembali ke kota Clear River untuk mencari seseorang. Orang ini juga berbakat. Dia ahli dalam air, dan dia mungkin dibesarkan di dalamnya. Chapter 610. Li Qingshan tiba di pegunungan Chain terlebih dahulu. Dia memanggil beberapa kali di depan kediaman Rusin, tetapi dia tidak mendapat jawaban. Dia berpikir, dia mungkin berada di 100 aliran pemikiran. Dia berbalik dan kembali ke tempat tinggalnya. Menatap 2 kata, King Xiao, dia tidak bisa menahan nafas. Saya ingin tahu bagaimana kabar Little N di biara Candevanaga. Dia telah kembali ke prefektur Clear River, tetapi sebagian hatinya tetap berada di biara Candevanaga.
Memikirkan masa lalu dan memikirkan masa depan, dia sebenarnya menjadi kewalahan sejenak, tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Dia menghela nafas panjang dan menekan emosinya. Saat ini, dia pasti bekerja keras untuk menerobos kesengsaraan surgawi kedua, dan dia percaya bahwa tidak akan lama lagi mereka akan bertemu lagi. Dia juga harus fokus pada kultivasi, dan dia tidak boleh kalah darinya. Dia juga tidak memasuki tempat tinggalnya. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan menuju 100 aliran pemikiran. Dia lepas landas di atas awan dan tiba di atas danau naga dan ular dalam sekejap mata. Menatap air yang beriak, dia merasa nyaman. Dia telah memurnikan danau naga dan ular. Seluruh wilayah perairan seperti rumahnya. Saat dia melayang di langit, dia mengangkat kepalanya sedikit dan menutup matanya. Sungai dan danau muncul di benaknya. Semua badan air yang telah dimurnikannya seperti pembuluh darah, dan dia bisa merasakan keberadaannya. Mereka mengelilinginya, dan dia bisa merasakan kehangatan mereka. Saat dia membuka matanya lagi, matanya dipenuhi rasa percaya diri. Perjuanganku selama 10 tahun tidak sia-sia setelah membangun fondasi seperti itu. Dengan ini sebagai landasan, saya pasti dapat memahami cara air yang sebenarnya dan meningkatkan kultivasi saya ke tingkat berikutnya. Awan itu menyebar, dan dia melompat turun, bergerak semakin cepat. Danau mengalir deras menuju wajahnya, angin bersiul melewati telinganya, dan cahaya di depannya berputar. Dalam sekejap mata, dia telah melewati formasi naga dan ular, memilih arah pulau kebajikan. Dia berulang kali menggunakan formulir menginjak gelombang dan mengambil beberapa langkah, mendarat dengan lembut di tengah pulau kebajikan, di bangunan tertinggi. Murid-murid fakultas kedokteran semuanya mengangkat kepala. Mata mereka dipenuhi kekaguman dan iri hati. Kebanyakan dari mereka telah bergabung dengan 100 aliran pemikiran bahkan lebih lama dari Li Qingshan. Dapat dikatakan bahwa mereka secara pribadi telah menyaksikan murid sekolah novel yang malang ini bangkit seperti komet, naik ke posisi Komandan Scarlet Hawk. Komandan Li, apakah kamu datang untuk menemui kakak perempuan Rusin? Seorang murid muda dari sekolah kedokteran bertanya. Tidak buruk. Apakah dia di sini? Li Qingshan terbang ke bawah dan mendarat di depan murid medis itu. Murid senior yang magang, Suster Rusin saat ini sedang mempelajari panduan medis dengan guru Huachi dalam persiapan untuk pertandingan eksibisi 9 prefektur. Tidak seorang pun boleh mengganggu mereka. Komandan, saya khawatir Anda harus menunggu beberapa saat. Aku akan pergi membawakan teh. Murid medis itu buru-buru membungkuk. Tidak perlu, aku akan memeriksanya. Li Qingshan tidak bisa merasakan aura Rusin. Dia pasti berada di tengah-tengah formasi, tapi dia mengendus. Segera, dia mencium jejak auranya dan melangkah mendekat. Apa yang ingin dikatakan oleh murid kedokteran itu? Namun dalam sekejap mata, Li Qingshan telah menghilang dari pandangan. Dia mengitari bebatuan, melewati taman, dan tiba di belakang aula, di depan pintu batu. Merasakan penghalang dalam formasi, Li Qingshan berteriak, Rusin, apakah kamu di dalam? Ada hal penting yang ingin kubicarakan denganmu. Dalam pikirannya, mempelajari buku pedoman medis bukanlah sesuatu yang penting. Aku akan menghadiahkanmu kuali ajaib kelas menengah. Cepat keluar untuk menyambutku. Petik 2. Setelah beberapa saat, tidak ada balasan. Saat Li Qingshan mulai tidak sabar, pintu batu itu tiba-tiba terbuka. Dia masuk, dan pintu batu itu tertutup dengan suara keras. Di depannya ada jalan yang panjang. Dindingnya memancarkan cahaya putih susu, memperlihatkan setiap detailnya. Li Qingshan mengikuti jalan itu sampai ke ujung dan melihat ruang yang luas. Ada banyak buku yang diletakkan di rak buku. Di dalam wadah kaca, ada berbagai macam organ aneh. Tapi tidak satu pun dari ini yang bisa menarik perhatian Li Qingshan. Semua perhatiannya terfokus pada Rusin, bukan, pria telanjang di belakang Rusin. Pria itu berusia sekitar 20 tahun. Penampilannya rata-rata, tetapi fisiknya bisa dibilang kuat. Li Qingshan tanpa sadar berteriak, Cutian. Ya, pria itu adalah Cutian. Matanya terpejam, dan dia tidak bergerak, seolah dia sudah mati. Dia direndam dalam keadaan telanjang di wadah kaca besar. Wadah kaca itu berisi cairan biru muda, dan Li Qingshan menganggapnya agak familiar. Serangkaian gelembung melayang di dalam wadah, dan bagian luarnya ditutupi dengan rune yang memanjang ke tanah, membentuk formasi besar. Selain Rusin, ada juga seorang lelaki tua berkulit hitam berdiri di ruangan itu. Itu adalah kepala sekolah kedokteran yang asli, Huachi. Dia mengerutkan kening, menatap Cutian di wadah kaca, seolah dia tidak menyadari kedatangan Li Qingshan. Rusin menghela nafas lega dan berjalan menuju Li Qingshan. Dia tampak sedikit kelelahan, tapi senyuman lembut muncul di wajahnya. Dari penampilannya saja, dia benar-benar representasi terbaik dari, lembut seperti air, tetapi Li Qingshan tahu bahwa ini hanyalah kesan yang salah. Rusin pertama kali mengamati Li Qingshan dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum bertanya dengan heran, kamu masih hidup? Sudut bibir Li Qingshan bergerak-gerak. Aku masih hidup. Rusin berkata dengan sangat kasihan, pemahaman para biksu tua dari biara Candeva Naga sebenarnya tidak terlalu bagus. Aku bahkan mengira kamu akan disingkirkan. Petik 2. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu turun bersamaku. Bahkan jika kamu begitu tergila-gila, aku tidak bisa menerimanya, karena aku sudah melihat tubuh pria lain. Mata Rusin berkedip seolah dia sangat tersentuh. Pada akhirnya, dia memalingkan muka karena sedih. Li Qingshan segera kehilangan kendali atas otot wajahnya.
Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi, dan keinginan untuk mencekiknya sampai mati muncul secara spontan sekali lagi. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Dia selalu percaya bahwa Qian Rongzi telah melahap Cutian, tetapi sepertinya sekarang, dia masih memiliki nafas tersisa di dalam dirinya. Rusin mengulurkan tangannya tanpa daya. Guru mengatakan bahwa karena dia berada di Pulau Kebajikan, dia adalah pasien dari Fakultas Kedokteran. Kita harus memikul tanggung jawab sampai akhir. Keduanya pergi bersama. Li Qingshan bertanya dengan heran, kamu hanya merawat dan menyelamatkan seseorang. Mengapa kamu begitu licik tentang hal itu? Jelas itu karena dia takut ada orang yang datang mencari masalah. Dia sudah menjadi murid Komandan Gu yang hebat, dan masa depannya cerah. Jika dia mengetahui bahwa masih ada peluang bagi Cutian untuk disembuhkan, dia pasti akan datang dan mengunjunginya. Petik 2. Li Qingshan juga sangat setuju. Berdasarkan cara Qian Rongzi saat ini, bahkan jika Cutian masih hidup dan bersemangat, dia mungkin tidak akan menjadi lawannya, apalagi Cutian yang setengah mati. Dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan menuju Cutian. Kamu sudah berusaha menyelamatkannya selama ini. Ya, kami sudah memikirkan banyak cara. Menghabiskan begitu banyak usaha untuk menyelamatkan orang idiot, itu sungguh tidak sepadan. Anggap saja seperti belajar kedokteran. Terlebih lagi, jika dia benar-benar bisa bangun, dia belum tentu menjadi idiot. Mungkin dia tiba-tiba menjadi lebih pintar dari Anda. Apakah Anda memperhatikan air di dalamnya? Tidakkah menurutmu itu sedikit familiar? Petik 2. Ini adalah air perenungan. Anda ingin dia mendapatkan kembali kenangan kehidupan masa lalunya. Li Qingshan tiba-tiba teringat. Dia memiliki kesan mendalam terhadap efek Water of Recollection. Tetapi apakah benda ini mempunyai pengaruh yang begitu besar? Ya, kami sudah meningkatkan dosisnya, tapi menurut saya tidak akan banyak gunanya. Saya telah mencari banyak buku, dan ada banyak kasus di mana makhluk surgawi mendapatkan kembali ingatan kehidupan masa lalu mereka, tetapi itu hanya ketika kultivasi mereka telah mencapai tingkat tertentu. Ini seperti mencoba kuda mati seolah-olah hidup. Bagaimanapun, kesadarannya telah benar-benar runtuh. Jika dia tidak dapat menemukan ingatan kehidupan masa lalunya, bahkan jika dia bangun lagi, seperti yang kamu katakan, dia akan menjadi idiot, tipe yang bahkan tidak bisa makan, minum, dan buang air besar. Li Qingshan berbalik dan bertanya, bisakah ini berhasil? Rusin menggelengkan kepalanya. Siapa tahu. Ayo pergi, bicara di luar. Mengabaikan Huachi, dia memanggil Li Qingshan dan berjalan keluar. Li Qingshan memandang Cutian sebentar, melambaikan tangan, dan hendak berbalik dan pergi. Mata Cutian tiba-tiba terbuka, dan dia menatap lurus ke arah Li Qingshan. Matanya begitu gigih hingga tidak berkedip sedetik pun. Li Qingshan berkata dengan keras, hei, dia sudah bangun. Rusin sudah masuk ke lorong, dan tanpa menoleh, dia berkata, itu hanya reaksi otot yang terputus-putus. Ayo pergi, jangan membuang waktu. Li Qingshan melihat dengan cermat. Mata Cutian tidak bernyawa, dan setelah beberapa saat, perlahan menutup kembali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dan menggunakan akal sehatnya untuk mengatakan, meskipun kamu telah sedikit menyinggung perasaanku, dan kamu pantas berakhir seperti ini, aku tetap berharap kamu dapat kembali dari kematian. Hehe, saya benar-benar orang baik. Sepertinya saya sudah memahami beberapa arti sebenarnya dari, kebaikan itu seperti air. Li Qingshan berbalik dan mengejar Rusin, tetapi dia tidak tahu bahwa suara ini menyebar di kedalaman lautan kesadaran Cutian, menimbulkan riak di genangan air yang tergenang. Huachi dan Rusin juga mencoba menggunakan metode ini untuk membangunkan Cutian, tetapi tidak pernah berhasil. Kekuatan indera ketuhanan Li Qingshan begitu kuat sehingga bahkan para ahli inti emas pun mungkin tidak dapat menandinginya, dan Rusin serta Huachi jauh lebih rendah. Huachi memandang Cutian sebentar dan menggelengkan kepalanya. Dia telah menggunakan hampir semua metode yang dia bisa. Meskipun Fakultas Kedokteran memiliki lebih banyak metode, ini adalah metode yang paling bisa dia lakukan dalam kultivasinya. Dia bukan orang tua keras kepala yang bertekad menyelamatkan Cutian. Seperti kata pepatah, Anda tidak bisa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dia hanya harus melakukan yang terbaik. Aula menjadi gelap, dan Huachi juga berjalan menuju pintu keluar. Cahaya putih susu di kedua sisi jalan juga perlahan padam seiring dengan langkah kakinya. Pada akhirnya, hanya air perenungan di dalam gelas yang tersisa, memancarkan cahaya biru redup. Cutian melayang di dalamnya, masih tidak bergerak. Tentu saja Huachi masih belum mengetahui bahwa perlakuan yang mereka alami selama ini tidak sepenuhnya sia-sia. Li Qingshan dan Rusin datang ke ruang alkimia, dan mengeluarkan tungku peleburan giok dan melemparkannya padanya. Di sini. Mata Rusin langsung berbinar. Bagi seseorang yang ahli dalam alkimia, tungku semacam ini bisa dibilang adalah mimpi. Ini adalah tungku peleburan giok. Bagaimana kamu tahu? Oh, Anda juga pergi ke Arsenal of Arms di kota kabupaten untuk melihatnya. Petik 2. Li Qingshan ingat bahwa Arsenal of Arms adalah sebuah toko, dan Jade Melting Furnace ini adalah salah satu produknya. Rusin sangat ahli dalam alkimia, dan untuk meningkatkan efisiensi alkimia, dia secara alami tidak mengabaikan untuk memeriksa berbagai tungku pil yang dapat dibeli di pasar. Tungku peleburan giok ini adalah tungku pil terbaik yang bisa dia temukan, tapi harganya terlalu tinggi.
Meskipun dia telah membantu Li Qingshan dalam bidang alkimia dan telah mengumpulkan sejumlah sumber daya selama bertahun-tahun, pil mahal itu tidak mudah untuk dijual, terutama karena bahan bakunya sebagian besar adalah ramuan spiritual dari bawah tanah. Dia tidak berani menjualnya dalam skala besar. Dia bermain dengan jade melting furnace dengan terkejut, ini untukku. Li Qingshan berkata, tentu saja tidak, saya hanya membiarkan Anda melihatnya, lalu saya akan mengambilnya kembali. Itu hebat. Rusin mengabaikan kata-katanya, dan menunjukkan senyuman bahagia seperti anak kecil. Li Qingshan merasa itu sepadan, dan berkata sambil tersenyum, selama kamu menyukainya. Rusin menatap Li Qingshan, dan menekan kegembiraannya, dengan serius mengatur kata-katanya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.